Halo guys, selamat datang ke channel Bang Nime. Dan pada video kali ini, saya akan membahas mengenai lanjutan dari anime Kumodesuga Nanika. Atau lebih tepatnya, ini merupakan lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nime. Lalu beberapa waktu kemudian, Sofia merasa sangat senang karena dia mendapatkan izin untuk melakukan pertarungan nyata. Tapi kemudian Sofia kecewa karena semua monster yang ada di sana sangatlah lemah. Tapi ketika itu Sofia mendengar suatu teriakan dari salah satu seorang siswa di dalam hutan. Lalu Sofia membuat orang-orang yang ada di sekitarnya pingsan dan pergi ke arah teriakan tersebut. Ketika itu Sofia merasa jika musuh yang ada di dalam hutan sangatlah kuat. Tapi Sofia merasa senang karena dia dapat bertarung. Dan dia pun bertemu dengannya yang saat itu telah membantai beberapa orang. Lalu kita kembali ke chapter Oni. Di saat itu Razu-Razu berharap jika apa yang telah dia lihat salah. Tapi dia melihat pemandangan di mana kakaknya tertawa di samping Burimis. Hal itu membuat Razu-Razu kehilangan kendali atas pikirannya, memikirkan alasan kenapa kakaknya melakukan hal tersebut. Dan akhirnya Razu-Razu membuat kesimpulan jika kakaknya telah mengkhianati para goblin. Lalu di saat itu skill anger milik Razu-Razu berevolusi menjadi skill wrath. Sehingga ketika itu dia terlepas dari kontrol milik Burimis. Lalu Razu-Razu menciptakan sebuah senjata dengan keinginan untuk menghancurkan. Sehingga tercipta sebuah pedang api yang terbuat dari amarah Razu-Razu. Lalu Razu-Razu melemparkan pedang itu ke arah raza-raza dan membunuhnya. Dan Razu-Razu membunuh semua orang yang ada di sana dan hanya meninggalkan Burimis. Di saat itu Burimis bertanya kepada Razu-Razu apakah dia membencinya. Tapi Razu-Razu tidak menjawab dan membunuh Burimis. Lalu Razu-Razu mengambil batu penilaian milik Burimis dan berevolusi menjadi ogre, serta mengganti namanya menjadi Wrath. Sesaat sebelum Burimis kehilangan nyawanya, dia memikirkan tentang awal dari semua ini terjadi. Dimulai dari pertemuannya dengan Nightmare yang membuatnya mendapatkan hukuman dari kekaisaran. Karena tidak hanya Burimis kehilangan semua pasukannya, tapi juga menyebabkan Nightmare berhasil keluar dari labirin. Karena itu Burimis dipindah tugaskan ke pegunungan mistis dan diperintahkan untuk tidak kembali sampai Burimis menyelesaikan tugasnya. Lalu ketika itu dia bertemu dengan Razu-Razu dan menyadari jika monster goblin yang dia temui memiliki kesamaan dengan Nightmare dan berniat untuk menjinakkannya. Karena meskipun monster yang dia temui tidak akan sekuat Nightmare, tapi dia yakin jika monster tersebut akan membawa kejayaan untuk Burimis. Lalu Burimis melakukan aksi untuk menaklukkan Razu-Razu dengan cara menghancurkan desanya dan membuatnya membunuh adiknya sendiri. Hal itu dilakukan untuk membuat Razu-Razu kehilangan akalnya
Tapi harapan Burimis hancur karena razu-razu tidak kehilangan akalnya, melainkan menimbulkan amarah dan kebenciannya kepada Burimis. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika Burimis memperbudak razu-razu, dia mendapatkan firasat buruk. Karena keterampilan Anger milik razu-razu terus meningkat, dan status miliknya juga ikut meningkat. Tapi tetap saja jika Burimis tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan razu-razu, karena dia harus kembali menuju kekaisaran. Tapi sekarang dia tidak mampu karena dia akan mati. Lalu Burimis bertanya kepada razu-razu apakah dia membencinya. Tapi dalam hatinya Burimis sudah tahu jawabannya. Jika tidak mungkin razu-razu tidak membencinya, karena Burimis adalah orang yang membunuh keluarganya, dan bahkan membuat razu-razu membunuh adiknya sendiri. Ketika itu Burimis merasa jika ini merupakan kematian yang pantas untuk dirinya. Dan akhirnya Burimis mati di tangan razu-razu dengan memegang penyesalan karena tidak mampu untuk melihat wajah putrinya sendiri. Setelah itu di antara para petualang terdengar kabar jika ada ogre yang berkeliaran di wilayah mereka, sehingga banyak petualang pergi untuk memburu sang ogre. Tapi ketika itu salah seorang dari petualang tersebut kembali dan memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sana jika sang ogre telah membunuh semua petualang yang mengejarnya. Lalu ketika mendengar itu, guildmaster dari guild tersebut mengumpulkan banyak petualang dan memberikan informasi mengenai ogre yang akan mereka lawan. Lalu guildmaster memberitahukan kepada mereka jika pedang sihir yang dimiliki sang ogre akan diberikan kepada orang yang memberikan kontribusi paling besar. Sehingga hal itu membuat para petualang semakin bersemangat untuk membunuh sang ogre. Tapi ketika itu harapan mereka hancur karena mereka diledakkan oleh perangkap milik sang ogre. Setelah itu pasukan kekaisaran diperintahkan untuk menaklukkan sang ogre, ditemani kakek Ronan dan muridnya. Lalu mereka membahas tentang kemampuan sang ogre dan bagaimana caranya bertarung dengan menggunakan pedang sihirnya untuk membuat perangkap. Lalu ketika itu kakek Ronan memerintahkan muridnya untuk menyiapkan sihir agar dapat mengatasi perangkap yang telah disiapkan sang ogre. Dan pertarungan antara pasukan kekaisaran dan sang ogre pun dimulai. Ketika itu sang ogre melemparkan pedang ledakannya dan mulai menggunakan pedang petirnya. Tapi ketika itu salah seorang dari pasukan tersebut mengirimkan temannya menggunakan teleportasi ke sisi sang ogre dan bertarung melawannya. Di saat yang sama kakek Ronan telah menyiapkan sihirnya dengan tujuan untuk meledakkan sang ogre. Dan serangan itu berhasil mengenai kepalanya. Tapi ketika itu sang ogre melemparkan pedang sihirnya dan membunuh salah seorang pasukan di sana. Sehingga di saat itu sang ogre berhasil memulihkan diri. Lalu sang ogre melarikan diri.
Lalu kita lihat dari sudut pandang Wrath. Ketika itu Wrath sedang bertarung melawan pasukan kekaisaran dengan pedang yang baru saja Wrath siapkan. Sebelumnya Wrath telah menyiapkan perangkap, tapi perangkap yang telah disiapkan Wrath dihancurkan seketika, dan rencana lainnya juga telah digagalkan oleh salah seorang pasukan kekaisaran, yang menyebabkan Wrath harus bertarung secara langsung melawan mereka. Tapi ketika itu kakek Ronan telah menyiapkan sihir dan menembak kepala Wrath. Tapi untung saja di waktu itu Wrath melemparkan pedangnya ke arah salah seorang pasukan yang ada di sana, sehingga Wrath berhasil menyembuhkan dirinya, lalu melarikan diri dari tempat itu. Sedangkan di waktu itu kakek Ronan dan pasukan kekaisaran memikirkan suatu rencana untuk membuat sang ogre menuju wilayah iblis, sehingga para iblis dan sang ogre akan saling membunuh. Lalu kita lihat dari sudut pandang Dustin. Ketika itu Dustin menerima laporan tentang ogre yang berhasil melarikan diri menuju wilayah iblis, lalu bertanya kepada orang yang ada di sampingnya, yang merupakan salah seorang dari reinkarnasi, yaitu Kusama. Ketika itu Dustin bertanya, apakah ogre yang Kusama temui merupakan salah seorang dari reinkarnasi? Kusama menjawab jika dia tidak tahu, karena bahkan Kusama tidak dapat melakukan percakapan dengan sang ogre. Lalu Dustin berpikir, jika kemungkinan sang ogre merupakan salah seorang dari reinkarnasi sangatlah besar, mengingat skill penciptaan senjata milik sang ogre yang merupakan ciri khusus dari orang-orang yang bereinkarnasi seperti Kusama, yang memiliki skill yang tidak pernah didengar oleh Dustin. Lalu melanjutkan percakapannya dengan Kusama mengenai sang ogre, dan berharap jika sang ogre akan menimbulkan sejumlah kerusakan di wilayah iblis. Sedangkan di waktu itu Kusama berharap jika Ogiwara akan melakukan yang terbaik sebagai mata-mata di desa para elf. Tapi Dustin khawatir dengan apa yang dilakukan Ogiwara, karena saat ini Ogiwara sedang menjalankan misi yang sangat berbahaya. Tapi Kusama meyakinkan Dustin jika Ogiwara akan baik-baik saja, karena Ogiwara sangatlah handal. Baiklah, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.